Presiden Joko Widodo baru saja melantik Marsikal Madya Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 5 April 2024. Dalam pelantikan itu, Jokowi juga menaikkan pangkat Tony satu tingkat lebih tinggi dari Marsikal Madya menjadi Marsekal. Jika ditilik lebih jauh, dilantiknya Tony yang notabene pernah menjadi ajudan Jokowi, semakin menambah panjang catatan karir orang-orang kepercayaan Jokowi yang moncer. Berikut daftarnya. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjadi sosok pertama dari orang kepercayaan Jokowi yang merasakan karir militernya melesat pesat. Hadi sendiri sebelumnya pernah bertugas sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo sejak 2010 hingga 2011, tepat saat Jokowi menjadi wali kota. Setelah Jokowi menjadi presiden, Hadi pun dipercaya menjabat KSAU dari 2017 hingga 2018. Hanya menjabat setahun, Hadi langsung dipercaya menjabat Panglima TNI pada 2018, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Pensiunnya Hadi dari TNI tak membuat hubungannya dengan Jokowi menjadi berjarak. Pada 2022, Hadi dibawa masuk dalam lingkup pemerintahan dengan mempercayakan Hadi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebelum menjadi Menko Polhukam. Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Kodiklatat, Lejen Widi Prasetyono, menjadi nama lain dari orang kepercayaan Jokowi yang karirnya cukup mulus. Widi diketahui pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta saat Jokowi masih memimpin kota Solo. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi dipercaya menjadi ajudannya pada 2014 hingga 2016 dengan pangkat kolonel. Setelah itu, Widi perlahan dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Darat. Hingga akhirnya pada 2020 hingga 2022, ia menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan dipromosikan lagi menjadi Pangdam 4 di Ponegoro. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menjadi nama lain sebagai orang kepercayaan Jokowi yang karirnya moncer. Sama seperti Widi, Agus Subianto dulu juga sempat menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta kala Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Sedangkan saat Jokowi menjadi presiden, karir militer Agus juga turut melesat dengan menepati beberapa jabatan ketika sudah berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Salah satunya saat ia dipercaya menjadi Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021. Selain itu, Agus juga pernah dipercaya menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana yang turut bertanggung jawab atas keamanan Istana Bogor. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan Jokowi. Maruli yang pernah dipercaya sebagai Komandan Pas Pampres Grup A ini pada 2022 lalu ditunjuk menjadi Pangkostrat setelah sebelumnya dipercaya menjadi Pangdam 9 Udayana.
Selain dipercaya menjadi Pangkostrat, pangkat Maruli juga naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Setahun kemudian Maruli kembali menapaki tangga karirnya yang lebih tinggi di Matra Darat dengan menempati posisi KSAD pada November 2023. Pangdam 4 Diponegoro Maijen Dedi Suryadi juga dikenal orang yang dekat dengan Jokowi karena pernah menjadi ajudan presiden pada 2017 hingga 2019. Setelah menjadi ajudan Jokowi, Dedi menduduki sejumlah posisi strategis, salah satunya Wakil Danjen Kopassus pada 2021 hingga 2022. Kemudian ia mendapat kepercayaan sebagai Danjen Kopassus pada 2023 hingga 2024 dan diamanahi tugas sebagai Pangdam 4 Diponegoro pada 2024. Maijen Muhammad Hasan menjadi salah satu orang yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi, lantaran pernah dipercaya menjabat sebagai Komandan Pas Pampres Grup A pada 2016 hingga 2019. Selepas itu, ia pernah mengemban posisi sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana pada 2018 hingga 2019, kemudian dipercaya sebagai Pangdam Iskandar Muda pada 2021 hingga 2023 dan Pangdam Jayakarta pada 2023 hingga sekarang. Maijen Tribudi Utomo juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres pada 2018 hingga 2019. Setelah itu karir Tribudi melesat naik dengan menjabat sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama, Wakil Danjen Kopassus, hingga kini menjadi Pangdam 6 Mula Warman. Tak hanya di sektor TNI, di kepolisian juga ada sejumlah figur yang dekat dengan Jokowi dan kini menduduki posisi tinggi. Salah satunya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Listio Sigit sebelumnya merupakan Kapolres Kota Surakarta pada 2011. Sama dengan nama-nama sebelumnya, Listio mengenal Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Pada 2021, Listio ditunjuk Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Itzam Aziz yang purna tugas dari Korps Bayangkara. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi juga menjadi nama lain yang merasakan puncak karir kepolisian yang berawal dari penugasan di Surakarta. Saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Ahmad Lutfi menduduki posisi sebagai Wakapolres Kota Surakarta pada 2011. Setelahnya, pada 2015, Ahmad Lutfi ditunjuk menjadi Kapolres Surakarta dan menjadi Wakapolda Jawa Tengah pada 2018 sebelum menjadi Kapolda Jawa Tengah hingga sekarang. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjadi nama berikutnya yang dekat dengan Jokowi. Dalam karir kepolisiannya, Nana tercatat pernah menjadi Kapolrestabes Surakarta pada 2010 ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Surakarta.
Kemudian pada 2023, Nana diketahui menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya Ganjar Pranowo yang masa periode pemerintahannya berakhir pada 2023. Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar merupakan perwira tinggi termuda di Polri yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi. Brigjen Adi Vivit diketahui pernah menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2019. Selepas menjadi ajudan Presiden, karir Adi Vivit pun melesat. Di tahun 2022, Adi Vivit dipercaya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Polri. Setelah itu, ia dipromosikan sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2023 hingga sekarang.